Mari kita bersama-sama belajar di surat Roma, yaitu Roma pasal yang ketiga. Saya perlu beritahukan kepada saudara bahwa surat Roma ini memiliki landasan teologis bagi orang percaya. Jadi ketika Anda pelajari dengan sungguh-sungguh di surat Roma ini, maka Anda akan mendapat perspektif yang utuh. Keselamatan itu seperti apa? Apakah keselamatan karena hukum Taurat atau keselamatan karena kasih karunia? Apa yang mesti kita lakukan setelah kita selamat dan seterusnya? Semuanya tercakup di dalam surat Roma. Dan mari kita belajar bersama-sama Roma pasal yang ketiga. Kita membaca ayat yang ke-23. Sekali lagi hari ini kita belajar tentang landasan teologis, landasan iman kita sebagai orang Kristen. Ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jelas sekali Alkitab menggarisbawahi semua orang telah berbuat dosa. Tidak peduli orang yang paling baik sekalipun, di hadapan Tuhan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan Allah, kehilangan kemuliaan Allah. Jadi saudara-saudara, kita mengenal dosa itu sebetulnya tidak hanya di saat kita anak-anak, di saat kita dewasa. Bahkan sejak dari kandungan firman Tuhan menulis bahwa kita ini dikandung di dalam dosa. Kita memiliki yang disebut dengan dosa keturunan. Jadi semua orang itu memang sudah berdosa, sudah lahir dari benih dosa. Dari janin sampai matinya, manusia semuanya berbuat dosa. Kita perlu tahu akan hal ini supaya kita semuanya punya perspektif yang tepat. Karena jangan sampai ada orang merasa dirinya tidak berbuat dosa, dirinya baik-baik saja karena dia suka beramal, dia tidak pernah mencuri, dia tidak pernah merampok, dia tidak pernah masuk penjara. Lalu kemudian dia menganggap bahwa dirinya adalah orang baik, orang saleh. Bahkan mungkin dia termasuk orang yang sering terlibat aktif dalam upacara-upacara keagamaan. Lalu kemudian dia menyangka bahwa dia ini manusia yang baik. Benarkah ketika kita mengikuti, melakukan upacara keagamaan tertentu, maka kita semuanya jadi manusia yang baik, manusia yang tidak berdosa? Saya tahu bahwa agama mengajarkan hal yang baik. Namun ketika agama mengajarkan hal yang baik, bukan berarti kita yang menerima ajaran itu jadi baik dan tidak lagi hidup di dalam dosa. Bukan seperti itu konsepnya. Tidak peduli Anda mau belajar pelajaran agama sedalam apapun, dosa tetaplah dosa. Dan dosa ini harus diselesaikan. Kalau tidak diselesaikan, ujungnya adalah maut. Alkitab menulis, karena upah dosa adalah maut atau kematian kekal. Singkatnya, kalau manusia berdosa, dia tidak mendapatkan keselamatan, dia mati, dia akan masuk neraka. Seperti itu. Maka fakta yang kedua yang kita perlu tahu, fakta yang pertama, semua manusia jatuh di dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Fakta yang kedua adalah manusia mencoba mencari jalan keselamatan, tetapi tidak akan pernah bisa menemukan. Keselamatan tidak akan pernah bisa didapat dari usaha manusia. Di dalam ayat yang ke-20, Roma pasal ketiga dikatakan, sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang saleh dan seterusnya. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Saudara-saudara, kita tidak akan pernah bisa selamat dengan kekuatan kita sendiri. Jangan berpikir bahwa ketika kita suka berderma, kita suka memberi, kita murah hati kepada banyak orang, sering kasih sumbangan ini dan itu, maka kebaikan kita membuat kita selamat. Jangan berpikir kalau kita menyendiri, menyepi, tidak ganggu orang, kita bahkan mengkusukkan diri kita seperti pertapa misalnya, maka kita selamat karena kita tidak berbuat dosa. Pada kenyataannya, tidak ada seorang pun yang dibenarkan di hadapan Allah oleh karena
perbuatannya. Tidak akan pernah dibenarkan oleh Allah oleh karena perbuatannya. Jadi sebaik-baiknya kita, sebagus-bagusnya kita, sesaleh-salehnya kita, Yesaya menulis, kesalehan kami ini seperti kain kotor. Bayangkan, yang saleh saja di hadapan Tuhan, kesalehan manusia itu seperti kain kotor. Apalagi yang standar atau apalagi yang jahat. Entah kainnya sekotor apalagi. Itu menunjukkan kepada kita semuanya, benar usaha kita untuk selamat, kalau dengan cara kita, dengan kekuatan kita, tidak mungkin pernah bisa. Lalu yang ketiga, ayat yang ke-25. Karena Yesus Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Tuhan tahu manusia tidak mungkin selamat dengan usahanya sendiri, dengan kekuatannya sendiri, dengan kesalehannya. Maka kita perlu belajar hal yang ketiga, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Hanya dengan kita percaya Tuhan Yesus, kita mengakui dosa kita, dan kita berkata, Tuhan, aku tidak mungkin selamat kalau tidak menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masuklah dalam hatiku, hadirlah di dalam hidupku. Kita memegang kuat Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka itulah jalan keselamatan yang sejati. Keselamatan kita dapatkan secara cuma-cuma, kasih karunia saja. Perbuatan kita sekali lagi tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita. Kita diselamatkan karena iman kita kepada Kristus Yesus. Mari saatnya kita membongkar lagi landasan teologi kita. Kalau selama ini landasan teologi kita itu keliru. Kita melandaskan hidup kita di atas dasar perbuatan. Melandaskan hidup kita di atas dasar kesalehan. Lalu berpikir bahwa itulah yang menyelamatkan kita. Berhenti dari cara pandang yang salah seperti itu. Saudara dan saya diselamatkan hanya karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa demikian? Semua manusia jatuh dalam dosa, dan manusia berusaha dengan kekuatannya sendiri tidak akan pernah bisa benar di hadapan Tuhan. Hanya Yesus yang menyelamatkan kita. Tuhan berkati.